Padahal ya Mas, pembantuku iku udah kuanggap sebagai saudara sendiri, tapi sejak nikah ndak tahu kenapa kok ya bisa-bisanya tego jadiin ibuku tumbal buat ritual suaminya. Aku wes sedih banget. Ingat waktu itu ibuku hampir ndak selamat, tapi tetap aja dimaafin gitu. Hai gengs, selama PPKM yang diperpanjang lagi ini di level berapa ya ngomong-ngomong ya? Kagak kelar-kelar. Jadi daripada pusing-pusing nih kita di rumah aja. Mendingan kita ngerawat diri aja lah. Biar nanti kalau udah membaik nih, kita PPKM udah selesai, udah bisa mulai ke luar-luar lagi. Tahu-tahu nih orang lihat kita udah glowing gitu. Makanya kita harus pakai perawatan dari Mireal Glossy Series. Yang udahlah kalian tahu aja favorit gue. Karena dengan ini, kulit tuh bisa lebih sehat, lebih kenyal dan lebih cerah juga. Nah makanya, mumpung kita di rumah aja nih, waktu juga lebih banyak jadinya. Misalkan sambil Zoom meeting gitu, depan laptop gitu kita bisa sambil skincarean. Apalagi memang rangkaian dari Glossy Series ini sepraktis dan secepat itu ngeresepnya nggak pakai ribet. Pokoknya pertama kalian cuci muka aja pakai Glossy Facial Foam ini yang cocok banget dipakai daily, bener-bener nggak bikin kulit kering, malah membuat kulit ini semakin lembut, semakin kenyal dan semakin sehat. Pokoknya seger banget kalau cuci muka pakai ini. Habis itu semprot-semprot pakai face tonernya untuk memastikan kulit kalian ini terhidrasi dengan baik sebelum kita lanjut ke next stepnya ya, yaitu pakai Glossy Serum. Nah untuk Glossy Serumnya sendiri ini tinggal tetesin aja 1-2 tetes, nggak usah terlalu banyak karena udah cukup banget untuk menjadikan kulit kita ini tambah cerah dan tambah kenyal juga. Bener-bener kalau dipakai rutin pasti kalian bakal bedain deh, resultnya tuh kelihatan banget. Dan terakhir ini ada krim pagi dan krim malam. Ya walaupun rumah aja tetap pakai day cream ini ya gengs, biar kulit itu lebih sehat dan lebih lembut karena ini juga mengandung antioksidan. Semua formula ini tuh ringan banget geng, bener gampang banget nyerap ke kulit. Yang kayak aduh nggak pakai lama-lama deh namanya skincarean kalau pakai Glossy Series dari Mireal ini. Dan tenang aja, pastinya semua produk-produk dari Mireal ini sudah BPOM gengs, aman. Kalian kepoin aja di Instagramnya @miralbeauty nih kalau nggak percaya. Selejit apa produk-produk dari Mireal. Nah kalau kalian mau order, bisa langsung DM ke Instagram mereka atau langsung via Shopee dengan kode promo yang ada di deskripsi di bawah, sama linknya nanti gue taruh lah ya. Kalian bisa cobain beli satuan atau langsung sebox ini untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Dan gue ingetin juga, Mireal itu selalu membuka kesempatan untuk kalian yang mau jadi reseller dan dropshipper. Pokoknya semuanya langsung tanya-tanya DM ke Instagram mereka aja. Hai geng, selamat datang di Teman Cerita. Dimana di cerita kali ini, gue akan menceritakan sebuah kejadian mistis dari teman kita nih yang bernama Ica. Dimana ini serem banget sih, karena keluarganya tuh mengalami rentetan kejadian-kejadian yang hampir aja menelan nyawa setelah pembantunya atau asisten rumah tangga ya menikah dengan seorang pria. Yang pas dengar cerita ini gue kayak berpikiran, waduh ini bisa terjadi ke siapa saja. Karena istilahnya siapa sih yang bakalan tahu kalau mbak di rumah itu ternyata bisa membawa pengaruh atau cerita horor ke rumah kita sendiri. Jadi kejadian itu dialami waktu antara tahun 2017 sampai 2018 lah di pertengahan oleh si keluarga Ica ini. Nah by the way Ica sendiri tinggalnya di Solo geng sekeluarga. Di sana dia tinggal bersama bapaknya yang merupakan manajer di salah satu perusahaan asuransi dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Bisa dibilang keluarga Ica ini cukup bercukupan lah. Dan waktu itu, si Ica sendiri umurnya 21 tahun. Jadi dia sedang kuliah. Nah, dia ini punya adik cowok yang masih kelas 2 SD, sama ada satu asisten rumah tangga. Di rumahnya ini bernama Mbak Anik, yang udah ikut sama keluarga mereka itu dari lama banget, geng. Sekitar udah lebih dari 10 tahunan. Semenjak Mbak Aniknya ini umur 25. Dan kebetulan Mbak Anik ini juga seorang janda, punya anak satu. Pokoknya Mbak Anik udah dianggap sebagai keluarga atau saudara sendiri dan diberikan kepercayaan penuh juga. Ya udah, pada awalnya nih, hidup mereka normal-normal aja, happy semua. Tapi tahu-tahu mereka sering mengalami hal aneh yang berbau-bau mistis setelah Mbak Anik ini tuh minta izin untuk menikah. Karena kan dia udah lama menjadi janda dan ceritanya dia ketemu cowok nih. Pokoknya selama puluhan tahun Mbak Anik ini ikut keluarga Ica, dia ini nggak pernah buat masalah sekalipun. Kerjanya bagus dan orangnya juga lurus-lurus aja. Sampai di awal tahun 2017 dia pacaran tuh sama seorang kuli bangunan namanya nih Pak Rahman, yang memang dia lagi bangun semacam klaster baru di daerah rumah mereka. Dan Pak Rahman ini sebenarnya kayak kerja serabutan ya, kadang dia ngojek, kadang juga jadi kuli panggilan kalau memang dibutuhin. Dan dia juga tinggalnya tidak jauh tuh dari komplek keluarga rumah Ica. Dan keluarga Ica ini juga sebenarnya tidak pernah masalah kalau misalkan adeknya nih punya pacar yang selama nggak ganggu kerjaan lah. Dari cerita Mbak Anik, pokoknya sejak resmi mereka jadian, setiap malam nih Pak Rahman itu sering ngapelin Mbak Anik ke rumahnya Ica. Dan karena emang udah sedekat itu kali ya, Mbak Anik ini emang prosesnya kayak suka curhat sama Ica dan ibunya tentang si Pak Rahman ini. Mbak Anik cerita kalau ternyata Pak Rahman ini juga seorang budak gengs. Dia bercerai itu karena katanya dulu istrinya suka nampar dia
dia dan tukang selingkuh. Jadi kayak kebalik ini cewek yang ngaca gitu maksudnya. Tapi setelah mendengar beberapa kisah tentang Pak Rahman yang agak ganjil juga ya kedengerannya, kayak kan nggak lumrah tuh cerita suami dikasarin istri segitunya, terus diceraikan juga, biasanya kan kebalik. Nah nyokapnya si Ica nih ngingetin kalau Mbak Anik nih harus pikir-pikir dulu lah kalau mau serius dan mau kawin gitu dengan duda yang cerai karena masalah rumah tangga. Maksudnya di sini kayak bukan duda ditinggal mati, karena kalau Mbak Anik ini kan janda karena suaminya dulu meninggal, jadi cerai mati itu jatuhnya. Yang intinya menurut nyokapnya Ica, untuk ke jenjang yang lebih serius itu harus banyak pertimbangan. Pokoknya selama 4 bulan mereka pacaran sampai akhirnya ketemu momen lebaran tuh, seperti tahun-tahun sebelumnya, Mbak Anik ini pasti minta izin buat mudik. Yang by the way kalau Mbak Anik ini kampungnya di Jogja, dan ternyata kata Mbak Anik, Pak Rahman ini minta diajak pulang juga ke kampungnya tuh di Jogja untuk ditemukan dengan keluarga. Yaudah, singkat cerita nih, 2 minggu setelah lebaran akhirnya Mbak Anik datang lagi tuh ke rumah dan bilang kalau mereka berdua udah nikah siri di Jogja. Nah di situ keluarga Ica sebenarnya agak kecewa. Kecewanya bukan karena nggak diundang atau gimana ya, tapi lebih kayak, aduh kok buru-buru banget sih Mbak, kan kayak kemarin gitu baru pacaran, terus ini kok mau nikahnya siri pula, kenapa nggak nikah sah aja gitu maksudnya. Dan setahu keluarganya Ica nih, Mbak Anik itu juga belum tahu kayak bibit bebet bobotnya Pak Rahman tuh siapa, belum pernah dibawa ke kampungnya Pak Rahman nih. Maksudnya kan berarti masih banyak hal yang harus dicari tahu ya tentang Pak Rahman ini. Tapi karena udah terlanjur dan nikah siri juga nih jatuhnya, ya mau gimana lagi. Akhirnya Mbak Anik udah nggak nginep tuh di rumah keluarganya Ica. Jatuhnya dia akhirnya tinggal bersama suaminya nih Pak Rahman di kontrakan, yang jaraknya sih dekat, masih di sekitaran situ aja. Pokoknya Mbak Anik ini datang jam setengah 7 pagi dan pulang sekitar jam 8 malam. Balik lagi ya, karena udah saking deketnya nih keluarga Ica sama Mbak Anik, dia ini sampai dikasih sepeda motor sama keluarga Ica biar nggak kecapean gitu. Hitung-hitung kado pernikahan lah. Nah di awal-awal abis nikah tuh, Mbak Anik pernah cerita kalau katanya dia ini abis marah berantem gitu sama Pak Rahman. Perkara Mbak Anik ini matiin lampu sewaktu Pak Rahman lagi semedi. Mbak Anik ini ya biasanya kayak keluarga Ica, percaya sih sama ada hal-hal gaib di luar sana, tapi nggak pernah ngurusin lah dan nggak pernah ngeliat hal-hal yang aneh-aneh juga. Dan pertama pas tahu Pak Rahman ini suka kayak semedi-semedi begitu, sebetulnya Mbak Anik ini nggak setuju. Tapi balik lagi karena mereka udah nikah nih, udah jadi suami istri, daripada berantem gitu sebagai istri, Mbak Anik ini lebih memilih diem aja. Nah biasanya suaminya itu memang semedi dari Isya sampai tengah malam nanti. Dan Mbak Anik orangnya polos, pas kebangun tengah malam tuh waktu itu ngeliat lampu ini masih pada nyala, boros banget listrik, kayak dimatiin sama dia. Tapi nggak lama setelah itu Pak Rahman langsung teriak, tahu-tahu kamu mau bunuh aku ya? Aku lagi berantem nih sama Gundurwo, hampir aku mati gara-gara lampu kamu matiin. Kalau aku nggak cepet nemu jalan karena gelap tadi, aku udah mati diserang tuh. Dan habis marah-marah begitu, Pak Rahman ini langsung ke dapur ngambil garam kayak 1 toples gitu, terus dilemparin ke setiap sudut-sudut rumah, sampai ke kasur-kasur juga katanya. Sampai-sampai malam itu Mbak Anik tidurnya di atas garam tuh di kasur. Habis katanya hal itu dilakukan biar setan-setan nggak bisa masuk rumah mereka. Ya mendengar cerita Mbak Anik kan gitu curhat-curhatan, keluarga Ica cuma dengerin aja manggut-manggut, nggak berani komen apa-apa, nggak mau ikut campur lah, pokoknya dengerin aja. Karena kan menikah dengan Pak Rahman ini udah jadi keputusan Mbak Anik, jadi ya udah tanggung resikonya kalau ada apa-apa. Ditambah kalau salah-salah komen nih, maksudnya takut kedengeran nanti sama Pak Rahman gitu nyampe kupingnya, sakit hati kan gak enak. Setelah 5 bulan nih menikah dengan Pak Rahman, setiap malam katanya Mbak Anik sering didatangi kayak mimpi-mimpi aneh. Pernah satu kali pas Mbak Anik lagi tidur, dia kayak ngerasa repan kan, dan pas dia melek, dia melihat kayak ada sosok nenek-nenek gitu, tapi ukurannya pendek, kayak anak bocah gitu umur 4 tahun, cuman yang mukanya udah tua, keriput gitu, giginya ompong, terus rambutnya putih panjang. Dan posisi sosok nenek-nenek itu lagi tiduran gitu di sebelah Mbak Anik sambil ketawa, gengs. Kata Mbak Anik pokoknya sampai sekarang masih jelas banget itu suara ketawanya. Amit-amit ya. Dan sosok itu akhirnya sering muncul di kemudian hari. Ini tahu-tahu kayak misalkan mondar-mandir di atas lemari gitu. Pokoknya sering berseliweran di dalam rumah. Tapi pas kayak ke-gap nih sama Mbak Anik, kayak kelihatan sosok itu langsung hilang. Nah hal itu langsung pernah diceritakan sama Mbak Anik ke suaminya, ke Pak Rahman. Tapi di situ Pak Rahman cuma menjawab kalau sosok itu udah lama ada di situ, kayak semacam hantu penunggu rumah dan gak jahat, cuman kadang suka iseng aja katanya. Pokoknya banyak banget kejadian-kejadian setelah mereka menikah. Nah Mbak Anik ini semakin curiga sewaktu dia diwanti-wanti banget untuk gak boleh buka tas ransel punya Pak Rahman yang memang selalu dibawa ke tempat kerja. Bahkan pernah waktu itu Mbak Anik kayak pernah kayak mau ngambil botol minum yang ada di tasnya, kan mau dicuci ya, mau dibersihin. Itu langsung dimarahin sama Pak Rahman, dibentak-bentak. Pokoknya nggak boleh nyentuh sama sekali lah. Nah belum ada 1 tahun menikah, Mbak Anik akhirnya memberanikan dirinya untuk bilang ke ibunya Ica, katanya mau minjem uang 50 juta buat usaha warung makan adeknya Pak Rahman di kampung. Ya nanti udah potong aja dari gaji saya setiap bulan gitu. Tapi dengan berat hati dan penuh pertimbangan juga. Terutama Mbak Anik ini kan juga nggak tahu nih kampungnya Pak Rahman tuh di mana, nggak pernah cerita. Ya ibunya Ica akhirnya bilang belum bisa minjemin uang itu dengan alasan ada keperluan lain lah. Yang padahal jujur nih, memang keluarga Ica tuh masih kurang percaya sama Pak Rahman ini. Malam-malamnya tahu-tahu si Ica nih itu mimpi, geng. Di mimpinya dia dikejar 2 ekor ular. Satunya ular hijau dan satunya ular totol-totol gitu. Panjang banget gitu, serem. Sampai Icanya terbangun gitu keringet dingin ya, padahal kan kamarnya AC ya. Pokoknya menurutnya itu mimpinya serem banget deh. Apalagi memang konteksnya si Ica ini tuh takut sama ular. Pagi harinya waktu sekeluarga ini lagi sarapan di meja makan, adiknya yang kelas 2 SD tuh itu cerita katanya semalam dia mimpi dikejar ular. Lah si Ica lumayan kaget dong, kok sama ya? Ditanya, ularnya ada berapa dek? Ada 2 kak. Waduh,
kok sama lagi nih. Warnanya apa? Satu hijau, satu totol-totol, serem. Nah lo, jackpot nih, sama total kok bisa mimpinya. Karena ngerasa itu adalah kebetulan yang aneh banget. Ica cerita ke ibunya tentang mimpinya itu sama Ade nih kok bisa sama ya bu. Pas cerita begitu, ibunya juga kaget. Bentar-bentar, ibu juga mimpi seperti itu, kok sama? Akhirnya mereka langsung kayak nelfon bapak tuh di kantor. Tapi ternyata bapak malam itu nggak mimpi apa-apa. Jadi cuman bapaknya doang ini yang nggak dimimpiin ekor ular. Besok-besokannya, tiba-tiba ada kejadian aneh lagi. Tapi kali ini yang ngalamin bapaknya Ica. Waktu lagi pergi ngantor, tau-tau nih bapaknya Ica ngeliat ada kayak pria gondrong gitu, nyebrang jalan tapi cepet banget kayak sekelibet. Hampir kayak terbang soalnya secepat itu. Sampai-sampai bapaknya ngerem mendadak dong naik mobil. Dan motor yang ada di belakangnya tuh sampai nabrak. Ya marah-marah dong si pemotor itu. Bapak ngapain ngerem mendadak begini? Tapi pas bapaknya bilang tadi, itu tadi ada orang nyebrang. Nah si pemotor ini bingung. Lah orang nggak ada siapa-siapa di sini, nggak ada yang nyebrang tuh. Karena itu jalanan kosong. Yang kalaupun misalkan ada orang nyebrang, seharusnya orang itu masih ada tuh di sekitaran pinggiran jalan. Tapi ini nggak ada siapa-siapa. Nah masih hangat nih tadi cerita bapaknya kena kecelakaan. Gak lama dari itu ada sebuah masalah baru dan puncaknya. Tengah malam ibunya Ica tuh ngeluh sakit perut. Ibunya bilang itu sakit perutnya nggak biasa deh, pokoknya sakit banget. Ya di sini keluarga Ica belum mikir yang aneh-aneh ya. Mungkin si ibu ini lagi salah abis makan apa gitu atau kondisinya memang tidak fit. Tapi sampai besok paginya masih ngeluh sakit juga. Akhirnya sang ibu dibawa ke dokter umum. Nah di dokter itu ibunya tuh bilang kalau kemarin saya cuma makan soto doang sama ada buah pepaya tuh dari Mbak Ani, katanya suaminya habis panen. Gitu doang, habis itu nggak makan apa-apa lagi kok. Nah akhirnya sama dokter diresepin obat sakit perut biasa. Sampai 3 hari sakit perutnya nggak sembuh juga, malah makin parah. Ya akhirnya sang ibu ini minta dibawa ke dokter spesialis dan hasil USG-nya tuh menunjukkan kalau fungsi organnya tuh baik, normal, nggak ada hal-hal yang aneh. Seminggu udah berlalu nih, tapi sakit perutnya ibunya Ica tuh nggak kunjung membaik. Perutnya tuh makin sakit, apalagi menjelang tengah malam. Biasanya tuh makin nggak karu-karuan katanya. Nah di sisi lain pada saat itu Mbak Ade ini cerita kalau dia telat mens dan hasil tes packnya positif, yang menandakan dia ini hamil. Jadinya di situ Mbak Ani disuruh cuti aja. Takutnya kan babynya kenapa-napa kalau kerja kecapean ya. Setelah Mbak Ani dirumahkan, keluarga Ica ini langsung nyari perawat untuk nemenin ibunya Ica. Karena kan kondisinya di sini perlu didampingin gitu, geng. Pokoknya itu adalah masa-masa terberat banget kata si Ica. Dalam waktu sebulan nih, berat badan ibunya turun drastis. Yang tadinya ideal menjadi agak kurus dan wajahnya menghitam. Pokoknya kayak aneh banget lah. Ibunya yang tadi masih bisa dibopong gitu buat jalan, sekarang kayak harus pakai pampers. Karena sakit untuk kesulitan jalan buat ke kamar mandi doang. Soalnya selain perutnya yang sakit tuh, kakinya juga kayak berasa kebas dan apa ya, nyeri gitu kalau disuruh napak. Dan di waktu-waktu itu Ica mulai jarang ke kampus karena harus nemenin ibunya ke dokter nih, nganterin kan. Tapi karena udah diobati nih ke dokter spesialis pun gak ada perubahan. Akhirnya sekeluarga mencoba membawa ke pengobatan alternatif yang ditangani semacam ya ustadz orang pintar gitulah. Saat pengobatan pertama dimulai, kaki ibunya Ica yang katanya kebas tuh mulai dipijit sambil dibacain doa. Di situ ibunya bilang kalau perutnya kayak udah serasa muter-muter, serasa dikocok-kocok, dan gak lama abis itu ibunya muntah. Nah di muntahannya keluar kayak beberapa belatung putih kecil yang masih hidup gitu, geng. Setelah itu ibunya Ica dikasih air minum yang sebelumnya juga udah didoain, dan setelah selesai ibunya Ica ini diminta untuk datang lagi ke sesi berikutnya. Nah setelah pengobatan pertama itu ibunya merasa lebih baik, kakinya yang tadi kebas udah mulai bisa digerakkan, dan akhirnya selama 3 bulan ibunya Ica rutin ke sana, dan tiap datang untuk pengobatan pas itu muntah tuh dan ada belatungnya juga. Ya semua itu jadi kayak percaya nggak percaya. Pokoknya Ica di situ mikirnya kondisi ibunya membaik udah gitu aja, karena memang ternyata ibunya Ica ini berangsur-angsur kembali normal. Nah saat itu sebenarnya bapaknya Ica ini sempat nanya, ini kenapa istri saya bisa begini? Di situ orang yang mijitin tadi bilangnya, udah nggak usah dicari tahu pak, biar itu aja urusan mereka dengan Allah. Yang penting istri bapak sembuh, insya Allah ya, pokoknya kencengin ibadah dan doa-doa aja. Jadi sampai situ keluarga Ica ini belum tahu siapa orang jahat yang tega-teganya membuat ibunya sakit. Sampai pas Mbak Ani ini tuh hamil 6 bulan, tahu-tahu dia nelfon minta tolong diantar ke rumah sakit karena dia mengalami pendarahan hebat, nggak bisa jalan, dan Pak Rahman ini posisinya sedang pulang kampung. Dari situ si Ica ini langsung nyetir jemput Mbak Ani dan langsung ngebawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya waktu dicek sama dokter, detak jantung bayinya itu sudah tidak ada, dan dokter menyatakan bayinya sudah meninggal di dalam kandungan. Mbak Ani di situ nangis sejadi-jadinya, dan Ica langsung kayak nelfon ibunya nggak laporan. Nah ibunya ini nelfon Pak Rahman buat ngasih tahu dong, tapi Pak Rahman bilang dia belum bisa balik karena adik dan bapaknya itu juga masih sakit keras di kampung. Nah karena Pak Rahman ini belum bisa balik, Mbak Ani jadinya disuruh kembali ke rumah keluarga Ica buat tidur di sana, karena kan pasti stres tuh, jangan dibiarin sendirian lah maksudnya. 2 minggu berlalu, Mbak Ani ini menangisi terus bayinya telah tiada, dan karena Pak Rahman ini tetap nggak balik-balik ya, sebenarnya keluarga Ica juga agak sebel, kayak ini tuh istrinya baru keguguran loh, suaminya kemana sih? Ya tapi di situ keluarga Ica maksudnya juga nggak mau ngomong langsung ke Mbak Ani ya, takutnya malah jadi makin sedih. Sampai tahu-tahu Mbak Ani ini nangis dan sujud-sujud di kaki ibunya Ica sambil minta maaf atas semua kesalahannya katanya. Nah Mbak Ani ini mulai cerita kalau sebelum dia hamil, Pak Rahman itu sempat nyuruh Mbak Ani ini untuk bawain sebuah makanan untuk ke keluarga Ica gitu. Nah Pak Rahman di situ bilang kalau Mbak Ani harus memastikan bahwa keluarganya Ica memakan makanan tersebut. Ya karena Mbak Ani takut ya ini makanannya dia apa-apa diguna-guna atau apa. Secara Pak Rahman ini kan orangnya agak mistis, sama Mbak Ani pura-pura dibuang aja tuh makanannya. Tapi di tengah jalan dia buang.
buang. Nah, pas dia buang ke tong sampah gitu, Mbak Ani kayak sempat nengok lagi ke tong sampah itu. Dia lihat di situ ada nenek-nenek. Sosok yang waktu itu ada di tong sampah sekarang. Nah, di situ Mbak Ani menyimpulkan kalau nenek-nenek itu sebenarnya adalah jin yang kemungkinan besar memang disuruh Pak Rahman buat ikutin dia. Dan sewaktu pulang nih, bener aja, Mbak Ani tahu-tahu dimarahin sama Pak Rahman karena dia tahu-tahuan makanannya itu dibuang. Tapi di situ Mbak Ani kayak diem aja kayak orang linglung, gak bisa jawab apa-apa gitu. Dia udah nggak ngerti lagi harus ngapain gitu. Takut dia sama suaminya. Nah, besoknya lagi Pak Rahman ini ngasih kayak buah pepaya gitu dengan bilang, dia ini baru dapat harga murah gitu. Manis banget rasanya tapi kok. Kasih nih ke keluarganya Ica. Dan lagi-lagi Mbak Ani disuruh memastikan kalau buah pepaya itu dimakan sama Ica dan sekeluarga. Walaupun Mbak Ani ini sebenarnya tahu ya ada yang nggak benar sebenarnya di sini. Apalagi dia sudah mengalami beberapa kejadian mistis kan ngeliat sosok nenek-nenek itu. Tapi entah kenapa kali ini Mbak Ani tuh nggak bisa menolak permintaannya Pak Rahman. Dan di sisi lain dia juga takut kalau nggak nurutin nanti ini suaminya akan ninggalin dia pas dia lagi kondisinya kan lagi hamil tuh. Dan di sisi lain dia juga percayanya kalau Pak Rahman kayak nggak ada niatan lah buat membunuh seseorang. Tapi sewaktu akhirnya Mbak Ani ini mendengar kabar kalau ibunya Ica itu kayak sakit aneh sampai nggak bisa jalan, dia langsung merasa bersalah. Setiap hari Mbak Ani ini kepikiran sama kondisi ibunya Ica. Karena kan keluarga Ica udah baik banget sama dia. Tapi Pak Rahman ini malah bilang, sakitnya si ibu itu bisa bikin hidup kita lebih enak. Dia nggak bakal mati kok. Dari satu keluarga itu, ibunya paling gampang kita jadiin tumbal. Udah, pokoknya kamu nurut aja, kita akan hidup enak. Tapi nggak tahu kenapa lagi nih, Mbak Ani kayak lemah banget. Nggak bisa ngelawan atau nolak gitu. Diem aja dia. Di bulan keempat kehamilannya, Mbak Ani ini mulai lagi tuh mengalami mimpi-mimpi aneh. Kadang ya mimpi dikejar setan, kadang mimpi dikejar-kejar ular. Dan dalam semua mimpi itu, yang paling aneh dan paling serem adalah kayak tahu-tahu nih anaknya lahir terus bilang, "Mak, bapak jahat, bapak mau ngurung aku di dalam tas." Kayak gitu. Itu pokoknya kayak serem banget. Dan di mimpinya itu, tas yang dia lihat itu kata anaknya adalah itu tas ransel si Rahman yang selalu dipakai buat kerja. Setelah lebih dari 3 kali mengalami mimpi yang sama, Mbak Ani akhirnya memberanikan diri karena ini udah aneh banget untuk membuka tas milik Pak Rahman. Ternyata di situ ada botol minum, ada kotak perkakas juga berisi kayak obeng-obeng kecil dan baut-baut. Lalu ada satu keris kecil sama satu kayak kalung tasbih kecil gitu juga dari kayu, sama sebungkus kain putih yang diikat benar. Dan di dalamnya pas dibuka tuh kayak ada tanah dan beberapa helai rambut. Nah, Mbak Ani ini jadi kayak bertanya-tanya sendiri, ini Pak Rahman nyimpan benda-benda apa sih aneh begini? Ya karena kepo dan merasa ini benar-benar nggak benar nih. Mbak Ani akhirnya memberanikan diri untuk membakar kain putih tersebut beserta isi-isinya. Dan setelah itu dia buang ke tempat sampah. Dan seperti biasa pas pulang, Pak Rahmat ini langsung tahu perbuatan Mbak Ani dan langsung marah hebat. Nah, anehnya kali ini Mbak Ani yang biasanya nurut tuh dan nggak bisa berbuat apa-apa karena mulutnya kayak kunci mulu. Tahu-tahu bisa marah balik dan ngancem dia bakalan bilang ke keluarga Ica kalau Pak Rahman adalah dalang dibalik penyakit ibunya Ica. Mbak Ani bahkan minta untuk cerai. Nah, di situ Pak Rahman ngancem balik dengan bilang kalau Mbak Ani ini berani macam-macam, anak di kandungannya nggak bakal selamat. Dan semenjak membakar kain putih itu, Mbak Ani tahu-tahu jadi benci banget sama Pak Rahman yang tadinya kan bucin. Ya nggak tahu karena bawaan hamil, kayak empat gitu ngeliat suami sendiri, atau karena emang kain putih itu dipercaya merupakan pelet yang sudah sirna. Mereka pokoknya bertengkar tuh tiap hari. Sampai 3 hari sebelum Mbak Ani mengalami pendarahan, Pak Rahman pulang kampung dengan alasan adik dan ayahnya katanya sakit parah di sana. Selama Mbak Ani ini udah tinggal di rumahnya keluarga Ica lagi tuh, abis keguguran, Mbak Ani tetap mencoba menghubungi Pak Rahman untuk minta cerai secara jelas kan. Sayangnya Pak Rahman ini udah nggak bisa dihubungi lagi dan teleponnya memang sudah tidak aktif. Nah, pondasinya Mbak Ani ini kan juga nggak tahu kampungnya Pak Rahman tuh di mana, jadi nggak bisa nyamperin. Pada awalnya, saat mengetahui penyebab penyakitnya itu, ibunya Ica tentunya sempat marah lah ya, dan mendiamkan Mbak Ani selama beberapa hari. Sampai setelah marahnya mereda, ibunya Ica ini akhirnya memilih untuk memaafkan Mbak Ani. Karena kayak dianggap mau marah selamanya pun, semuanya udah kejadian dan hanya bisa dijadiin pelajaran aja. Karena ibunya bilang ini nggak mau nanti kalau suatu saat dia meninggal, dia masih menyimpan semacam dendam kepada orang lain. Ya sampai sekarang Mbak Ani ini masih tinggal sama keluarga Ica, sementara Pak Rahmat masih hilang tanpa kabar. Jadi statusnya gantung nih, geng. Cuman karena ini kawin siri ya, bukan kawin secara resmi. Di pengadilan pun memang juga tidak terdaftar. Tapi kalau secara agama nggak tahu deh itu hitungannya gimana. Karena kan udah beberapa tahun gak ketemu dan udah nggak dinafkahin juga lah ya dan batin. Jadi itu guys cerita mistis dari keluarga Ica yang perkara ART-nya nih nikah sama orang yang bisa dibilang jahat banget ya. Untungnya nggak sampai ngerembut nyawa itu. Maksudnya kan ini keluarga udah baik selama berpuluh-puluh tahun nih, Mbak Ani udah dianggap sebagai saudara sendiri. Terus kayak semacamnya bikin ulah bisa dibilang. Tetap diterima lagi. Ya pelajarannya sih ada 2 di sini. Pertama, hati-hati banget untuk pilih-pilih orang apalagi pendamping hidup. Dan juga kita nih harus belajar memaafkan. Karena kebesaran hati ibunya Ica yang bener-bener patut dikasih jempol ya. Dengan alasan kan katanya nanti kalau meninggal itu nggak mau masih menyimpan dendam. Ya iya juga sih, cuman kayak prakteknya kalau kita digituin susah banget ya. Namanya udah dijahatin. Ya cuman ya emang paling bener ya namanya kalau kita dijahatin ya udah urusan Tuhan sama dia lah. Kita harus selalu baik juga sama orang. Ya semoga kita bisa jadi gitu semua ya. Bisa lapang dada. Pokoknya panjang umur lah buat semua orang-orang baik. Thank you semuanya udah nonton teman cerita kali ini. Kalau kalian punya cerita-cerita yang bisa di-share, boleh langsung email ke email ini. Sampai jumpa di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.